Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mensimulasikan pembukuan bendahara pengeluaran. Tujuan simulasi ini adalah untuk membantu kita memahami konsep pembukuan. Di bawah ini adalah transaksi dan mutasi kas Satker Pujikat Bendahara bulan Januari. Kita mulai dari transaksi nomor 1, mencatat DIPA dan POK. DIPA dan POK dicatat di buku pengawasan anggaran belanja sebagai pagu. Jadi kita catat di sana pagunya 218111 170 juta, kemudian 522111 120 juta, kemudian 522112 120 juta, kemudian 521115 100 juta. Setelah itu kita lanjutkan ke transaksi nomor 2, menerima SP2DUP. SP2DUP ini dicatat di BKU, kolom debit karena menambah saldo, kemudian di buku pembantu bank juga debit, dan di buku pembantu UP juga debit. Jadi pembukuannya BKU debit 20 juta, kemudian buku pembantu bank debit juga 20 juta, dan buku pembantu UP debit 20 juta. Yang ketiga, mengambil kas tunai dari bank. Pengambilan kas tunai dari bank ini dicatat di BKU, debit kredit, kemudian di buku pembantu bank kredit, dan di buku pembantu kas tunai debit. BKU debit kredit karena transaksi ini adalah transaksi mutasi. Yang kedua, di buku pembantu bank kredit karena mengurangi saldo bank. Kemudian yang ketiga, di buku pembantu kas tunai debit karena menambah saldo kas tunai. Selanjutnya transaksi nomor 4, membayar tunai pengadaan ATK kepada toko mantap sebesar 6.600.000, kemudian dipungut PPN dan PPh. Jadi ada dua aktivitas di sini. Pertama, pembayaran tagihan ini dicatat di BKU kredit, kemudian di kas tunai juga kredit, kemudian di buku pembantu UP kredit, dan buku pengawasan anggaran belanja karena mengurangi pagu anggaran juga kredit. Jadi pertama kita buka di BKU karena mengurangi saldo kas maka kredit 6.600.000. Kemudian di buku pembantu kas tunai karena dibayarkan secara tunai kredit 6.600.000. Kemudian karena menggunakan UP maka akan mengurangi saldo UP. Kita kredit di buku pembantu UP
6.600.000. Kemudian karena sudah mengurangi pagu anggaran, kita catat di buku pengawasan anggaran belanja akun 521811 kredit 6.600.000. Kemudian selain pembayaran 6.600.000, di sini ada pajak yang dipungut. Pemungutan pajak oleh bendahara ini akan dicatat di BKU debit, kemudian di buku pembantu kas tunai debit, dan di buku pembantu pajak juga debit. Jadi pungutan pajak karena sifatnya menambah saldo kas bendahara, maka pembukuan di BKU-nya debit. Kemudian karena dipungut secara tunai, maka dicatat juga di buku pembantu kas tunai debit. Kemudian karena yang dipungut pajak, maka dicatat di buku pembantu pajak juga debit. Ini transaksi keempat, kemudian kita lanjutkan ke transaksi yang kelima, menyetorkan pajak. Kebalikannya, ketika memungut pajak menambah saldo, pembukuannya di debit, ketika disetorkan mengurangi saldo, pembukuannya di kredit. Di BKU, kemudian BP kas tunai, dan buku pembantu pajak. Kita catat di BKU, menyetorkan pajak, mengurangi saldo BKU, kemudian mengurangi saldo kas tunai, dan mengurangi saldo pajak karena yang disetorkan adalah pajak. Baik, kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya. Membayar tagihan listrik bulan Januari secara tunai. Ini yang sama pembukanya dengan di atas ya, karena pembayaran berarti mengurangi BKU kredit, kemudian karena tunai maka kas tunai kredit, kemudian UP kredit, kemudian buku pengawasan anggaran belanja. Jadi BKU kredit 5 juta, kemudian kas tunai kredit 5 juta, kemudian buku pembantu UP kredit 5 juta, dan buku pengawasan anggaran belanja akun 522111 belanja langganan daya dan jasa. Baik, transaksi selanjutnya nomor 7 tanggal 21 adalah menerima SP2 DLS pihak ketiga atas nama PT Telkom. SP2 DLS pihak ketiga ini hanya dibukukan di buku pengawasan anggaran belanja, tidak dibukukan di BKU karena transaksi ini tidak melalui bendahara. Jadi hanya dicatat di buku pengawasan anggaran belanja akun 522112. Baik, kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya, membayar tunai pengadaan ATK.
ini hampir sama dengan transaksi tanggal 16, ada pembayaran tunai. Yang kedua ada pemungutan pajak. Pembayaran tunainya ini akan mengurangi PKU kredit, kemudian mengurangi saldo kas tunai, buku pembantu kas tunai kredit, kemudian akan mengurangi saldo UP, buku pembantu UP kredit, dan akan mengurangi anggaran buku pengawasan anggaran belanja juga kredit sebesar 7.700.000. Kita bukukan di PKU kredit 7.700.000, kemudian buku pembantu kas tunai kredit 7.700.000, kemudian buku pembantu UP kredit 7.700.000. Kemudian di buku pengawasan anggaran belanja akun 521811 kredit 7.700.000, sehingga akumulasi pembayaran menggunakan UP 14.300. Saldo anggaran 5218.111.155.700. Baik, kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Setelah dibayarkan 7.700.000, kemudian ada pajak yang dipungut. Memungut pajak ini sebagaimana kita ketahui ya, menambah saldo PKU sehingga PKU debit, kemudian menambah saldo kas tunai sehingga kas tunai debit, kemudian menambah saldo pajak sehingga buku pembantu pajak debit. Kita bukukan. Jadi karena menambah saldo bendahara, maka kita catat di PKU debit. Kemudian yang kedua, karena penambahannya di kas tunai, maka buku pembantu kas tunainya debit. Kemudian karena penambahan berasal dari pajak, maka buku pembantu pajak juga debit. Baik, selanjutnya transaksi nomor 9, menyetorkan ke kas negara pungutan pajak. Penyetoran pajak kas negara ini akan mengurangi saldo bendahara sehingga PKU kredit, kemudian mengurangi saldo kas tunai, buku pembantu kas tunai kredit, dan akan mengurangi saldo pajak, buku pembantu pajak kredit. Kita bukukan di PKU kredit 700 dan 105, kemudian buku pembantu kas tunai juga kredit 700 dan 105, kemudian buku pembantu pajak juga kredit 700 PPN dan 105 PPh 22. Baik, kita lanjut ke transaksi nomor 10, menerima SP2D GU. SP2D GU ini melalui bendahara sehingga menambah saldo PKU debit, kemudian masuknya melalui bank sehingga buku pembantu bank debit, kemudian berasal dari UP sehingga buku pembantu UP debit. Maka pembukuannya menjadi PKU debit 19.300,
sehingga saldo PKU kembali ke 20 juta. Kemudian dicatat di buku pembantu bank karena SP2DGU masuk melalui rekening bank. Kemudian yang ketiga dicatat di buku pembantu UP karena SP2DGU adalah penggantian atas UP yang dikelola oleh bendahara. Kemudian selain dicatat di PKU, kemudian buku bank dan buku pembantu UP, SP2DGU juga dicatat di buku pengawasan anggaran. Bagaimana pencatatannya? SP2DGU dicatat di buku pengawasan anggaran sebagai pengesahan. Jadi dicatat di kolom sudah disahkan. Dicatat di kolom sudah disahkan. 14.300. Kemudian atas pembayaran PLN 5 juta, jadi totalnya 19.300. Baik, kemudian kita lanjutkan ke transaksi nomor 11. Transaksi nomor 11 ini SP2D LS bendahara. Kalau SP2 LS pihak ketiga tidak dicatat di PKU karena uangnya tidak melalui bendahara, tapi SP2D LS bendahara dicatat di PKU karena uangnya melalui bendahara. Bagaimana pencatatannya? Dicatat di PKU debit sebesar 2.300.000, kemudian kredit sebesar potongannya 300. Kemudian dicatat di buku pembantu bank karena SP2 LS bendahara melalui bank dicatat sejumlah netonya debit 2 juta. Kemudian dicatat di buku pembantu LS bendahara sama dengan pencatatan di buku pembantu bank debit 2 juta. Kemudian dicatat di buku pengawasan anggaran belanja. Sama dicatat di PKU debit sebesar jumlah brutonya dan kredit sebesar jumlah potongannya. Kemudian di buku pembantu bank, ini dicatat langsung jumlah netonya. Kemudian di buku pembantu LS bendahara juga dicatat sebesar jumlah neto. Kemudian di pengawasan anggaran belanja, buku pengawasan anggaran belanja untuk akun 521115 sebesar brutonya 2.300.000. Baik, rupanya nomor 11 adalah transaksi terakhir. Setelah membukukan, kemudian diminta untuk menyusun berita acara pemisahan kas dan rekonsiliasi serta LPJ bendahara. Ini adalah form berita acara pemisahan kas dan rekonsiliasi. Diawali dari posisi buku kas umum 22 juta dan nomor bukti terakhir 16. 22 juta. Kemudian nomor bukti terakhir 16. Kemudian yang selanjutnya kita isikan saldo-saldo yang ada di pembukuan tadi. Pertama, saldo BP kas, yaitu kas tunai ditambah bank 22 juta. Kemudian saldo BPP 0,
saldo uang muka juga 0, sehingga total 22 juta. Kemudian yang bagian 1B ini menjelaskan saldo PKU dari sisi sumbernya. Jadi 1A tadi menjelaskan saldo PKU dari sisi tempatnya, 22 juta itu ada di kas tunai dan bank. Kemudian dari sisi sumbernya, 20 juta berasal dari P dan 2 juta berasal dari LS bendahara. Sedangkan saldo pajak 0, lain-lain juga 0. Sehingga saldo menurut sumbernya juga 22 juta. Karena saldo menurut sumbernya dan saldo menurut tempatnya sama, maka tidak ada selisih. Dan memang tidak boleh ada selisih di dalam bagian 1C ini. Kemudian bagian 2, saldo BP lain-lain. Ini kalau ada saldo BP lain-lain. Kemudian yang ketiga, hasil pemeriksaan kas. Yang kita isikan adalah hasil pemeriksaan kas. Di sini diketahui saldo uang di peran kas 700.000. Kemudian saldo uang di bank 21.300. Sehingga total 22 juta. Kemudian 3B adalah selisih kas. Yang dimaksud selisih kas adalah selisih antara saldo menurut pembukuan dengan saldo menurut pemeriksaan kas. Jadi 1A1 ini saldo menurut pembukuan dengan 3A3 saldo menurut pemeriksaan kas. Ini juga tidak ada selisih. Kemudian bagian 4 adalah hasil rekonsiliasi internal antara bendahara dengan wakfa. Di sini yang dibandingkan adalah saldo UP menurut pembukuan dengan UP menurut wakfa. Di sini saldo UP menurut bendahara 20 juta. Kemudian kwitansi yang belum di-GU-kan 0, sehingga kwitansi ditambah saldo UP sama dengan 20 juta. Kemudian pembukuan wakfa ini berasal dari jurnal SP2D yang pertama, juga 20 juta, sehingga selisih pembukuan bendahara dengan wakfa ini sama dengan 0. Jadi ini untuk berita acaranya. Kemudian untuk LPG bendaharanya, LPG bendahara ini ya sama, diawali dengan mengisi keadaan pembukuan pada akhir bulan dengan saldo PKU 22 juta dan nomor bukti terakhir 016. Kemudian bagian 1 ini sama dengan berita acara pemeriksaan kas, jadi berisi keadaan pembukuan. Bedanya kalau di berita acara pemeriksaan kas langsung saldo akhirnya, kalau di LPG di sini dirinci mulai dari saldo awal, kemudian ditambah penambahan, dikurangi dengan pengurangan. Nah, penambahan dari mana? Penambahan ini berasal dari penjumlahan. Penjumlahan di buku pembantu. Ini buku pembantu kita jumlahkan, debit dengan debit, kemudian kreditnya juga kita jumlahkan. Penjumlahan kolom debit akan mengisi kolom penambahan, penjumlahan kolom kredit akan mengisi kolom pengurangan. Jadi ini, kemudian uang muka 0, kemudian kas pada BBP juga 0,
sehingga total BP kas BPP dan uang muka 22 juta saldo akhirnya, berasal dari saldo awal 0, penambahan 62.795, pengurangan 47.95. Kemudian lanjut ke bagian 1B, ini menjelaskan saldo BKU dari sisi sumbernya. Untuk penambahan buku pembantu P, ini kita ambilkan dari buku pembantu P tadi yang sudah kita jumlahkan 39.300 penambahan 39.300. Kemudian pengurangannya kita ambilkan dari kolom kreditnya 19.300, sehingga saldo akhirnya sama dengan 20 juta. Kemudian LS bendahara tadi ada 2 juta. Kemudian buku pembantu pajak penambahan 1495, pengurangan 1495. Sedangkan buku pembantu lain-lain ini 0. Ini bagian 1A ya, jadi sama dengan berita acara, bedanya di sini dirinci menjadi saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir. Kemudian bagian 2, ini keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, hasil pemisahan kas. Hasil pemisahan kas menunjukkan adanya uang di peran kas 700 dan uang di rekening 21.300. Sehingga jumlahnya 22 juta. Kemudian bagian 3 ini adalah selisih kas. Selisih kas adalah selisih antara pembukuan dan pemisahan kas. Saldo pembukuan 22 juta, saldo pemisahan kas juga 22 juta. Sehingga selisih kasnya sama dengan 0. Kemudian bagian 4 ini menjelaskan hasil rekonsiliasi internal dengan wakfa. Di sini kita bandingkan antara saldo UP menurut bendahara 20 juta. Kemudian saldo UP menurut pembukuan wakfa juga 20 juta. Sehingga selisih antara pembukuan bendahara dengan pembukuan wakfa sama dengan 0. Kemudian bagian 5 ini penjelasan atas selisih. Tidak ada selisih. Demikian simulasi pembukuan bendahara dengan Excel. Mudah-mudahan bisa membantu kita dalam memahami konsep pembukuan. Sekian dan terima kasih.